Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini teman-teman, kalau kita lihat untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kan ya seperti inilah teman-teman bisa lihat sendiri. Altcoin meronta-ronta, merona-rona ya. Dan sebenarnya ini akan menjadi salah satu peluang emas ya, atau mungkin bisa dikatakan kesempatan yang cukup bagus gitu teman-teman untuk melakukan yang namanya dollar cost averaging atau DCI gitu teman-teman ya. Nah, menurut kalian mana nih yang memiliki prospek atau potensi mengalami kenaikan saat Bitcoin udah mulai recover kembali? Silakan teman-teman bisa ya untuk melakukan DCI. Nah, secara overall kan di sini meronta-ronta teman-teman, merona-rona ya. Dan kita ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua karena dari berbagai teman-teman minta dibahasin kan. Bang, tolong bahasin tentang Pi Network. Oke, kita akan bahas teman-teman ya. Untuk Pi Network sendiri dia berada di posisi ke-33 ya via Coin Market Cap. Jadi dia dari rentan di kisaran 28, 29, 27 kali ini udah turun sampai ke 33 teman-teman ya. Harganya udah nyentuh di 40.19 saat ini. Apakah dia akan turun lagi? Kita akan bahas. Nah, di sini teman-teman market cap sekitar 3,12 billion ya, circulating supply di area 7,76 billion dolar. Ya sorry, billion dolar lagi, billion token ya. Nah, gitu. Oke, kita langsung lihat dari sentimen komunitas dulu. Di sentimen komunitasnya untuk Picoin sendiri teman-teman ya di sini masih cukup bullish sih sebenarnya dari komunitasnya, cuman dari price-nya dia koreksi ya. Dan kalau kita lihat juga data dari TradingView teman-teman di sini udah masuk ke ranahnya panic selling ya untuk si Picoin itu sendiri ya. Ini saat ini dia udah masuk ke panic selling. Jadi rata-rata orang itu panik lah ngejual Pi mereka gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara overall kan secara umum ya altcoin itu mengalami penurunan semua termasuk Bitcoin, dan altcoin 10 besar pun mengalami penurunan semua. Termasuk Picoin ini juga mengalami penurunan dengan kategori panic selling dari komunitasnya. Nah, terus kalau kita lihat juga teman-teman dari chartnya sesuai yang kita bahas teman-teman ya, area merah ini akan menjadi area yang cukup kuat untuk menahan daripada Picoin, dan ternyata ya dia setelah menyentuh di zona merah ini teman-teman, tepatnya di kepala 3998 ya, sempat menyentuh juga sebenarnya di kisaran harga 3972. Habis itu dia breakout kembali lumayan sebenarnya ya. Dia naik sampai kepala 4090. Jika teman-teman ambil di posisi 40 pas ya. Ya saat ini udah ada cuahnya tapi tipis banget ya. Baru di berapa? 0,4047 ya, dan semoga saja ini akan menjadi titik pertahanan yang cukup kuat bagi Pi Network ya, karena jaring saya juga kena nih di kepala 40 ya. Nice, target terdekat saya adalah di kisaran sini teman-teman, dia bisa ke area 412 ataupun sampai di area resistennya sini di kisaran 42 teman-teman. Saya tetap akan ada TP sedikit ya untuk mengamankan modalnya dulu teman-teman ya, biarkan dia bekerja nanti profitnya. Nah gitu ya. Terus kalau kita coba lihat teman-teman dari time frame daily-nya dia ya, kita naikkan ke time frame daily-nya dia ya seperti ini teman-teman. Untuk daily chartnya ya, dia memang masih kuat banget untuk turun, sedangkan kalau kita lihat ya garis MA50 ini masih mendominasi untuk turun ya. Coba kita naikkan time frame lagi ke weekly kali teman-teman ya. Ke weekly mana mana. Nah, ini ya weekly. Kita lihat dari mingguan teman-teman, dan di sini sebenarnya dia cukup bagus ya. Kalau dari mingguan sih candlenya tebel banget, dan ini adalah area support walaupun swing low-nya dia ya. Setidaknya di sini ada harapan ya. Semoga saja ada harapan Picoin itu bisa breakout sampai di kepala 45 ataupun ngambil supportnya di area drop base dropnya yaitu di kepala 50. Semoga saja sampai situ teman-teman, dan jangan lupa TP ya kalau kalian dapat harga di 40. Dan di sini prediksi untuk koin Pi ya, karena divergensi minat terbuka mengisyaratkan pemulihan apa yang akan datang 0,5 atau 0,32. Nah, jadi ada potensi Pi coin itu mengalami breakout teman-teman sampai di area 0,5 atau dia akan koreksi kembali sampai di area 0,32.
Harga KPI Coin sendiri mencapai titik terendah sepanjang masa di kepala 40 bahkan di 397 kalau nggak salah teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat harga Bitcoin sedang berada dalam cangkraman bearish baru kemarin. Harga mencapai titik terendah dalam sejarah yaitu di kepala 40 di Bitcoin di perdagangan pada harga 45 ya kan. Pada 1 Agustus sempat menyentuh di ranah 39 something. Nah, terus di sini teman-teman ya, harga jaringan Pi itu turun ke rekor terendah sepanjang masa selama berminggu-minggu. Para pedagang yang memegang Picoin merasa cemas mengantisipasi harga akan turun ke level terendah. Hal ini memang sudah diperkirakan mengingat permintaan telah menurun dan para penjual masih belum menyerah. Dalam analis terbaru di mana melaporkan bahwa jika harga turun di bawah kepala 41, maka Picoin itu memiliki potensi untuk koreksi sampai di kepala 32. Bahkan Bitcoin sempat menyentuh di kepala 39, habis itu dia breakout lagi sampai di kepala 40-an teman-teman ya. Nah, terus di sini teman-teman saat ini level retracement Fibonacci itu menunjukkan bahwa jika gelombang penjualan kembali terjadi, penurunan ke area 0,32 tidak akan menandai akhir dari pendarahan atau penurunan. Sebaliknya, penurunan ke area 0,1 mungkin saja terjadi. Meskipun demikian, prospeknya tidak sepenuhnya suram karena ada pola-pola masa lalu yang patut dipertimbangkan yang terpenting level MA50 hari. Sering kali memberikan kelegaan ya setelah rekor terendah tercipta. Dalam hal ini harga Bitcoin berpeluang untuk mencapai di area 0,5 teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat 1618 teman-teman ya itu di kisaran harga 0,1 US dollar ya. Kisaran tersebut teman-teman di saat yang sama RSI mungkin menawarkan ruang bernapas. RSI sedang oversold ya dan ini berarti penjual mungkin sudah kehabisan tenaga. Jika mereka terdorong keluar dari pasar, ini juga merupakan alasan lain mengapa mencapai di area 0,50 masih memungkinkan. Minat terbuka mencetak ya divergensi bullish, akankah harga daripada Bitcoin itu pulih teman-teman. Makanya gini ya, semisal teman-teman DCI di kepala 40 itu jangan 100% kalian beli di situ teman-teman ya. Kalau kalian menyisakan nih di $100 ya yang memang kalian gunakan untuk beli Bitcoin, mungkin sekitar $25 kalian taruh aja teman-teman ya di kepala 40. Nanti kalau dia koreksi lagi nih turun, kalian belikan lagi sekitar $30. Dia turun lagi, kalian sisanya dibelikan di kepala 1 something teman-teman ya gitu. Jadi kita mainnya secara bertahap. Jangan satu tempat ditaruh 100%, jangan teman-teman ya. Nah, di sini terakhir saldo SEC atau sentralisasi exchange itu menuju lebih banyak dukungan bagi pedagang yang optimis daripada pedagang yang pesimis. Lebih dari 6 juta koin Pi telah meninggalkan bursa dalam 24 jam terakhir, ya berarti ada pembelian dari bursa lalu ditarik dari bursa yang menandakan penahanan dalam jangka panjangnya ya. Semoga saja dalam waktu dekat Bitcoin bisa breakout kembali teman-teman, dan untuk saat ini ya persiapkan mental aja teman-teman, kuatkan mental kalian. Kalau mental udah goyah kan gampang banget untuk ambil keputusan cut loss. Tapi kalau mental kalian kuat, masih yakin dengan prospeknya Bitcoin, ya kemungkinan sih masih akan tetap ngehold ya. Tergantung teman-teman lah ya, mau di cut loss atau di hold. Kalau saya tetap saya hold teman-teman ya, dan saya DCI ya untuk menutup kerugian yang ada di atas gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam